Bab 1 Dunia yang Membangkitkan Surga. Saat itu jam 3 pagi, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit. Sinar bulannya yang terang menyinari tanah, membuat sekelilingnya tampak tidak begitu gelap. Sekarang, jalan-jalan sudah sepi karena kebanyakan orang sudah tertidur. Namun, seorang pemuda yang tampak peka sedang berjalan di jalanan, menyeret tubuhnya yang lelah ke rumah. Pemuda ini bernama Zhao Fu, dan dia telah mengambil nama keluarga ibunya. Dia berusia 21 tahun dan mahasiswa tahun kedua di Universitas Nanshi. Dia sedang bekerja sambil belajar. Demi kenyamanan dan karena pekerjaan malamnya memberinya cukup uang, Zhao Fu tidak tinggal di kampus di universitasnya, dan dia malah menyewa kamar di luar. Sebagai orang biasa, pemikiran Zhao Fu sangat sederhana. Dia tidak memiliki ambisi yang tinggi atau ide-ide besar. Dia hanya ingin menemukan seseorang yang dapat menghabiskan hidupnya dan hidup damai, yang akan membuatnya sangat puas. Zhao Fu terus berjalan di sepanjang jalan. Saat ini, yang ia inginkan adalah tidur nyenyak. Tiba-tiba, sosok gelap bergegas keluar dari sudut, membanting Zhao Fu ke dinding dan menekan pisau buah ke lehernya. Merasakan bilah es menekan lehernya, tubuh Zhao Fu membeku, rambutnya berdiri. Dia tidak berani bergerak sama sekali karena dia tahu bahwa orang itu mungkin tidak ragu untuk membunuhnya jika dia bergerak dengan gegabah. Untungnya, dia lupa teleponnya hari ini, dan dia tidak punya barang berharga apapun darinya. Yang dia miliki hanyalah $36.50, dan jika dia harus memilih antara uang dan hidupnya, dia tidak akan ragu untuk memilih yang terakhir. Zhao Fu dengan patuh mengambil semua uangnya, $36.50, dan tersenyum kaku. Kakak laki-laki, ini semua yang saya miliki, tolong ambil. Petik 2. Siapa yang mau uangmu? Berbaliklah, tekan dirimu ke dinding, dan lepaskan celanamu, pria itu berteriak, menghancurkan harapan Zhao Fu untuk melunasinya untuk menyelamatkan hidupnya. Berbalik, tekan diriku ke dinding, dan lepaskan celanaku. Zhao Fu mengerutkan kening dan melihat ke atas. Pria paruh baya yang tampak cabul itu mulai membuka kancing celananya sendiri. Berbuat curang, ini bukan perampokan, ini pemerkosaan. Zhao Fu dalam hati mengutuk. Pada saat ini, pria paruh baya yang tampak cabul itu melambaikan pisaunya dan berkata dengan mengancam, tidakkah kau mendengarku? Kakakmu mengatakan untuk melepas celanamu. Petik 2. Apakah Krisan, saya akan robek hari ini. Zhao Fu bergidik saat dia mengerutkan kening, memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari atas. Zhao Fu, yang ditekan ke dinding, mengangkat kepalanya karena terkejut. Seluruh langit tampak terbakar, berubah menjadi lautan api yang sangat besar. Lampu pelangi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dengan ekor panjang membuntuti mereka, membuat mereka tampak seperti meteor saat mereka turun. Adegan mengejutkan ini tidak hanya menarik perhatian Zhao Fu tetapi juga perhatian pria paruh baya yang tampak cabul. Zhao Fu mengambil keuntungan dari ini untuk meraih pergelangan tangan pria itu, dan dia memutar dengan sekuat tenaga. Pria paruh baya yang tampak cabul itu berteriak kesakitan, pisaunya jatuh ke tanah. Setelah ini, Zhao Fu mengangkat lututnya dan menendang selangkangan pria itu. Pria itu menjerit lagi ketika dia jatuh ke tanah, wajahnya seperti topeng kesakitan. Dia melengkungkan tubuhnya dengan kedua tangan menutupi area itu. Zhao Fu masih merasa sangat marah, dan dia terus-menerus menendang pria itu beberapa kali sebelum dengan cepat melarikan diri. Bang! Sama seperti Zhao Fu berlari keluar dari jalan ini, meteor berwarna pelangi menabrak di depannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan Zhao Fu secara naluriah menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya. Setelah cahaya menghilang, kristal yang panjangnya 1 jari dan selebar 2 jari melayang diam-diam 2 meter di atas tanah. Zhao Fu penasaran berjalan ke depan dan memegang kristal. Kristal mengambang tidak bereaksi sama sekali saat Zhao Fu meraihnya. Sekarang, semua orang yang telah tidur telah dibangunkan oleh suara keras. Mereka semua membuka pintu dan jendela mereka dan melihat kristal mengambang yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai bergegas keluar. Mereka semua mulai memperebutkan kristal ini karena mereka terlihat cukup berharga. Melihat adegan kacau ini, Zhao Fu tidak tinggal dan bergegas pulang. Di dalam apartemen satu kamarnya, Zhao Fu dengan hati-hati memeriksa kristal itu. Dari penampilannya, tidak ada batu permata yang bisa dibandingkan dengan itu, dan jika itu cukup langka, itu bisa bernilai kota. Namun, kristal yang tak terhitung jumlahnya telah turun dari langit, setidaknya beberapa miliar, jadi mereka pasti tidak akan bernilai banyak. Tiba-tiba, kristal bersinar dengan cahaya pelangi ketika suara robot berkata, host telah terdeteksi sebagai bentuk intelijen dasar, Soul Binding dimulai. Ding! Soul Binding telah berhasil diselesaikan, Anda sekarang akan menuju ke dunia Awaken Heaven. Petik 2. Setelah mendengar ini, penglihatan Zhao Fu menjadi gelap saat ia jatuh ke tanah. Bab 2 Uji Coba Warisan. Ding! Anda memiliki 2 garis keturunan kekaisaran di dalam diri Anda. Satu adalah garis keturunan keluarga Great Tang Imperial, dan yang lainnya adalah garis keturunan keluarga Great Qin Imperial. Silakan pilih garis keturunan yang Anda inginkan untuk menjalani legacy trial. Petik 2. Peringatan. Pengadilan warisan hanya dapat dicoba sekali, dan setelah gagal, semua kualifikasi untuk mewarisi warisan akan dibatalkan. Petik 2. Uji coba warisan. Garis keturunan keluarga kerajaan kekaisaran Tang. Garis keturunan keluarga besar Imperial Qin. Petik 2. Pada saat ini, Zhao Fu berdiri di daerah abu-abu berkabut. Ketika dia mendengar pengumuman itu, dia merasa sangat bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Dia ingat bahwa dia telah memegang kristal sebelum pingsan, dan berada di ruang ini ketika dia bangun. Meskipun dia tidak tahu apa itu Legacy Trial, ketika Zhao Fu mendengar garis keturunan keluarga kerajaan kekaisaran besar, dia tidak bisa membantu tetapi mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada hari hujan itu bahkan sampai dia mati, dan dipenuhi dengan kebencian dan jijik terhadap garis keturunan itu. Dari apa yang dia ketahui, keluarga Li adalah keturunan dari keluarga Great Tang Imperial, jadi garis keturunan keluarga Great Qin Imperial jelas berasal dari ibunya. Karena itu, Zhao Fu tidak ragu untuk memilih garis keturunan keluarga kerajaan Qin besar. Seleksi selesai. Altar setinggi sekitar 100 meter perlahan-lahan muncul di depan Zhao Fu. Mezbah itu terbuat dari batu-batu hitam, dan setiap langkah tingginya sekitar 25 cm dan lebarnya setengah meter. Mezbah itu tampaknya membentang ke awan, memancarkan perasaan kuno, agung, dan bermartabat. Ketika Zhao Fu melangkah ke langkah pertama, dia merasa tubuhnya menjadi berat saat tekanan membebani dirinya. Pada awalnya, tekanannya tidak terlalu besar, tetapi ketika dia maju selangkah demi selangkah, tekanan yang menekannya menjadi semakin kuat. Pada saat Zhao Fu telah memanjat setengah dari altar, tubuhnya dipenuhi dengan keringat, membasahi dia sepenuhnya. Dia nyaris tidak bisa berdiri tegak di tangga, dan dia bergoyang seakan-akan jatuh. Namun, Zhao Fu menggertakkan giginya dan melanjutkan, berjalan langkah demi langkah di altar. Segera, ilusi mulai muncul. Beberapa wanita cantik luar biasa melakukan yang terbaik untuk membujuknya, diikuti oleh ilusi kekuasaan dan uang lainnya. Ilusi ini mungkin telah menyebabkan orang normal mengejar mereka, membuat mereka tidak dapat mengekstraksi diri dari mereka, tetapi hati dingin Zhao Fu benar-benar tidak terpengaruh. Akhirnya, setelah banyak usaha dan kesulitan, Zhao Fu akhirnya berdiri di atas altar. Pikirannya terasa kosong dan jernih ketika gambar yang tak terhitung mulai berkedip di depan matanya, yang semuanya terkait dengan permulaan, kebangkitan, dan kejatuhan Great Qin Empire. Adegan mulai bermain di depan matanya seperti film, mulai dari leluhur keluarga Qin, Qin Feizi. Dia adalah peternak kuda yang terampil yang mendapatkan bantuan dari Raja Zhou dan diberi sebidang tanah kecil tempat dia didirikan. Perdikannya. Lalu, ada adegan, Raja Yingzheng dari Qin menghancurkan 6 negara bagian dalam 10 tahun, menyatukan Cina, dan mendirikan dinasti Qin. Petik 1. Pada akhirnya, Raja Yingzheng dari Qin menyerah kepada Liu Bang, menghasilkan akhir dari dinasti Qin. Zhao Fu menatap adegan, merasa seolah-olah dia ada di sana. Munculnya Great Qin menyebabkan darahnya mendidih, sementara jatuhnya Great Qin menyebabkan dia merasa sunyi. Tiba-tiba, Zhao Fu merasa seolah-olah darahnya terbakar, dan seolah-olah ada api yang menyebabkan seluruh tubuhnya meledak terbakar. Perasaan ini datang dari dalam dan menyebar keluar, tetapi itu tidak menyakitkan. Sebaliknya, itu terasa cukup hangat dan nyaman dan seolah-olah sedang mandi di sumber air panas selama musim dingin. Setelah ini, Zhao Fu perlahan membuka matanya. Sesosok muncul di depannya. Dia mengenakan gaun naga hitam emas dan mengeluarkan aura yang bermartabat dan mengesankan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya seperti memandang segala sesuatu di bawah langit. Dia memancarkan aura tak terkalahkan dan tampak cukup mendominasi. Dia adalah kaisar pertama Qin, Yingzheng. Yingzheng memeriksa Zhao Fu sebelum tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan meninggalkan Qin besar dalam perawatanmu." Petik 2. Setelah mengatakan ini, sosok Qin Zheng perlahan menghilang, dan sebuah kubus ajaib yang bersinar dengan cahaya ungu muncul di tengah altar. Meskipun Zhao Fu telah menebak sesuatu seperti ini akan terjadi, dia masih merasa sedikit terkejut. Garis keturunannya adalah milik kekaisaran Qin besar yang telah mengakhiri periode negara-negara berperang. Sekarang, dia bertanggung jawab untuk membuat kerajaan ini bangkit kembali. Setelah berpikir sejenak, Zhao Fu berjalan ke depan dan meraih kubus valet. Setelah perasaan pusing, dia muncul di hutan. Pohon-pohon di hutan ini lebat dan tinggi, dan yang tertinggi tingginya ratusan meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Daun yang tumbuh di pohon mampu sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Meskipun masih siang hari, tidak ada banyak sinar matahari di mana Zhao Fu berada. Selain itu, pohon-pohon ini memiliki bentuk yang aneh, beberapa terlihat seperti manusia, sementara yang lain tampak seperti binatang. Beberapa dari ekspresi mereka adalah yang berjuang, sementara yang lain memiliki ekspresi yang menyakitkan atau biadab. Menambahkan betapa gelapnya itu, hutan ini tampak cukup mengerikan. Zhao Fu tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul di tempat seperti itu. Setelah mendapatkan warisan, ia memperoleh beberapa informasi. Zhao Fu melihat pakaiannya, dia mengenakan pakaian yang terbuat dari rami kasar dan memiliki sepatu kain. Hanya itu yang dia miliki. Zhao Fu kemudian membuka antarmuka statistiknya seperti yang diberitahukan sistem pengumuman kepadanya. Nama, Zhao Fu. Judul, tidak ada. Profesi, tidak ada. Poin prestasi, biasa, 0/200. Ras, manusia. Usia, 21/100. Statistik, kekuatan, 5, kecerdasan, 8, konstitusi, 4, agility, 6. Penanaman, tahap 0. Teknik kultivasi, tidak ada. Keterampilan, tidak ada. Peralatan, pakaian kain kasar, sepatu kain, celana kain kasar. Setelah melihat statistiknya, Zhao Fu menemukan bahwa kekuatan dan konstitusinya cukup rendah. Statistiknya saat ini didasarkan pada tubuh dan pikirannya di dunia nyata. Di dunia nyata, semakin banyak latihan yang dia lakukan, semakin baik tubuhnya, menghasilkan statistik yang lebih baik. Sebaliknya, semakin lemah dia, semakin rendah statistiknya.
Dunia dia saat ini disebut surga Awaken World, dan itu puluhan kali lebih besar dari bumi. Hanya jiwa Zhao Fu yang memasuki dunia ini, sementara tubuh aslinya masih di dunia nyata, mirip dengan situasi dalam novel realitas virtual. Waktu The Heaven Awaken World berbeda dengan waktu di dunia nyata. 1 hari di dunia nyata setara dengan 3 hari di sini, dan dia tidak akan benar-benar mati setelah mati di dunia ini. Sebaliknya, dia tidak akan bisa memasuki dunia ini selama 10 hari dan akan kehilangan semua level, peralatan, dan keterampilannya. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa dunia ini tidak aman, selain ras manusia, ada banyak ras lain dan binatang buas yang menakutkan. Biasanya, dia akan dikirim ke kota utama sistem setelah memasuki Heaven Awaken World. Namun, karena pengadilan legasi, Zhao Fu tidak dikirim ke kota utama. Setelah ini, Zhao Fu dengan cepat menemukan daerah pegunungan yang tersembunyi, mengeluarkan kubus valet dan menekannya ke tanah. Pengumuman sistem segera terdengar, apakah Anda ingin menggunakan Legacy Stone? Advertisements. Zhao Fu segera menjawab, ya. Riak cahaya mulai keluar dari Valet Cube sebelum energi tak berbentuk menutupi area sekitar 1 km persegi. Detik berikutnya, semua pohon, rumput, dan bunga menghilang, memperlihatkan tanah yang rata dan halus. Bangunan mulai perlahan muncul. Ada pondok jerami dengan 2 kamar dan nama Village Hall di atas pondok. Ada pondok jerami lain dengan tungku dan bendera yang tergantung di luarnya dengan nama Smithy di atas pondok. Ada juga pondok jerami dengan banyak pakaian sederhana di dalamnya dengan nama Tyler Shop di atas pondok, serta pondok jerami yang disebut Medicine Shop dengan segala macam botol diisi dengan obat-obatan. Ada juga panggung bulat yang terbuat dari batu bata dengan nama Origin, dan pondok jerami lainnya dengan 5 prasasti batu dan namanya Profesion Cheng. Bab 3 Statistik Desa. Setelah bangunan ini muncul, 5 sosok juga perlahan terbentuk sebelum Zhao Fu. 2 orang yang berdiri di depan sama-sama pemuda. Satu memiliki penampilan yang dingin dan tampan, sementara yang lain tampak halus dan berbudaya. Di belakang mereka ada 2 pria dan 1 wanita. Salah satu pria itu bertubuh kekar dan berotot, tampak seperti pandai besi, sementara yang lain berpakaian seperti apoteker. Wanita itu cukup cantik, dan kemungkinan besar dia adalah pemilik toko penjahit. Kami menyambut yang mulia. Kelima orang tampak sangat bingung setelah muncul, tetapi mereka dengan cepat sadar dan setengah berlutut ketika mereka berbicara bersamaan. Zhao Fu secara alami adalah penguasa Gridkin sekarang karena dia telah menerima warisan Gridkin, jadi dia dengan tenang menjawab, semua bangkit. 5 orang dengan hormat berdiri. Zhao Fu mulai melihat statistik mereka, dimulai dengan pemuda yang tampan dan tampan di depan. Nama, Baiki. Nilai, SSS. Judul, God of Killing, judul efek, semua statistik plus 10% dan menyebabkan musuh merasa takut, mengurangi kekuatan pertempuran mereka dan meningkatkan moral pasukannya sendiri. Profesi, General efek profesi, dapat memegang 2 profesi militer yang berbeda. Poin prestasi, biasa 0/200. Ras, manusia. Umur, 24/100. Loyalitas, 100. Statistik, kekuatan, 10. Kecerdasan, 10. Konstitusi, 10. Agility, 10. Penanaman, tahap 0. Teknik kultivasi, tidak ada. Keterampilan, tidak ada. Peralatan, pakaian kain kasar, sepatu kain, celana kain kasar. Meskipun Zhao Fu mengharapkan untuk melihat ahli strategis Gridkin dan jenderal yang kuat, Zhao Fu masih merasa cukup terkejut ketika melihat Baiki. Baiki adalah yang terkuat dari 4 jenderal besar dari periode negara-negara berperang, dan dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya, memenangkan hampir semua dari mereka. Dia telah membunuh lebih dari 1 juta orang di masa hidupnya, jadi dia dipanggil Dewa Pembunuh. Namun, akhir hidupnya tidak menyenangkan, dia dipaksa bunuh diri karena takut dia bergabung dengan negara bagian lain. Setelah melihat statistik Baiki, Zhao Fu menoleh untuk melihat pemuda yang berbudaya dan berbudaya. Nama, Li Si. Nilai, SS. Judul, Prime Minister, judul efek, meningkatkan dukungan populer, daya tarik populasi plus 5%, peluang menarik populasi kelas lebih tinggi plus 5%. Profesi, Civilian Court Official efek profesi, dapat memilih 1 jenis profesi militer, intelijen plus 2%, konstitusi plus 2%. Poin prestasi, biasa 0/200. Ras, manusia. Usia, 23/100. Statistik, kekuatan 6, kecerdasan 10, konstitusi 5, agility 4. Penanaman, tahap 0. Teknik kultivasi, tidak ada. Keterampilan, tidak ada. Peralatan, pakaian kain kasar, sepatu kain, celana kain kasar. Setelah melihat statistik Li Si, Zhao Fu tidak merasa terkejut. Li Si adalah Perdana Menteri negara Qin yang terkenal, dan dia sangat membantu Kaisar pertama Qin menyatukan Cina. Namun, akhir hidupnya juga tidak terlalu menyenangkan, ia didakwa melakukan pengkhianatan dan dihukum mati oleh pinggang. Setelah ini, Zhao Fu menatap 3 orang lainnya. Mereka, Wang Dao, profesi, pandai besi, keterampilan, forging, dapat membuat senjata. Zhang Baizu, profesi apoteker, keterampilan, penyembuhan, dapat menyembuhkan penyakit. He Yun, profesi penjahit, keterampilan, menjahit, dapat membuat item defensif. Ketiga orang itu kelas S, dan statistik mereka yang lain tidak begitu penting. Di dunia Awaken Surga, kelas adalah yang terpenting. Ada 9 nilai secara total, dan mereka, dari tertinggi ke terendah, SSS, SS, S,
A, B, C, D, E, dan F. Semakin tinggi tingkatannya, semakin cepat budidaya dan pemahamannya akan berkembang. Kelas E 2 kali lebih cepat dari kelas F, kelas D 4 kali lebih cepat dari kelas F, kelas C 8 kali lebih cepat dari kelas F, kelas B 6 kali lebih cepat daripada kelas F, dan seterusnya. Pasukan militer juga memiliki tingkatan, dan mereka juga dipisahkan dari F ke SSS. Namun, ada 3 subkelas untuk setiap kelas, seperti F, F, dan F+. Setelah melihat statistik mereka, Zhao Fu meminta mereka untuk menunggu sebelum dia memasuki salah satu kamar di balai desa, di mana kubus valet diam-diam mengambang di udara. Dia kemudian melihat statistik desa. Nama desa, Desa Qin Besar Legendaris. Level, utama, 0/5000. Wilayah desa, 1 km persegi. Wilayah desa, 46 km persegi. Warga, 6/1100. Prajurit, 0/440. Setiap desa memiliki jumlah penduduk dan batas prajurit. Sebagian besar tingkat normal tingkat dasar desa memiliki batas 300 orang, desa kelas biru memiliki batas 400 orang, desa kelas perak memiliki batas 600 orang, kelas emas desa memiliki batas 800 orang, dan desa legendaris memiliki batas 1000 orang. Kurung tutup. Saat ini, ditampilkan bahwa batasnya 1100 penduduk karena 100 penduduk berasal dari statistik khusus desa, sementara batas militer 440 adalah jumlah penduduk yang memiliki profesi militer. Dukungan populer, 100 dukungan populer mengacu pada loyalitas penduduk. Jika dukungan populer setidaknya 80, desa akan menarik lebih banyak orang. Jika dukungan populer adalah 0, penduduk akan mulai mengkhianati dan melarikan diri. Ketika dukungan populer negatif, penjahat akan tertarik. Orang-orang itu tentu saja tidak akan setia, dan mereka harus terus dipantau atau nyawa bisa hilang. Kurung tutup. Karena 5 penduduk di desa semuanya diberikan kepada Zhao Fu oleh sistem dan mereka memiliki loyalitas 100, dukungan populer juga 100. Statistik khusus desa, output tanaman teritori plus 30%, waktu pertumbuhan tanaman teritori minus 30%, batas populasi plus 10%, statistik penduduk dapat secara acak plus 1, statistik tentara plus 1%, daya tarik populasi plus 20%, peluang menarik lebih tinggi populasi kelas plus 20%. Batas desa anak perusahaan, 4 desa anak perusahaan menerima 10% dari statistik khusus dari desa utama. Desa normal tidak dapat memiliki desa anak perusahaan, dan mereka perlu dinaikkan ke desa menengah sebelum mereka dapat memiliki. Desa kelas biru dapat memiliki 1 desa anak perusahaan, desa kelas perak dapat memiliki 2 desa anak perusahaan, desa kelas emas dapat memiliki 3 desa anak perusahaan, dan desa legendaris dapat memiliki 4 desa anak perusahaan. Kurung tutup. Setelah melihat statistik desa, Zhao Fu merasa bahwa desanya cukup kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa itu bukan satu-satunya karena dinasti Qin bukan satu-satunya dinasti yang ada dalam ribuan tahun sejarah Tiongkok. Ada 3 dinasti suci, Xia, Shang, dan Zhou, 7 negara kuat dari periode negara-negara berperang, Qi, Chu, Qin, Yan, Zhao, Wei, dan Han, pertengkaran Chu Han, Chu dan Han. 3 kerajaan, Wei, Su, dan Wu, 5 dinasti, belakangan Liang, belakangan Tang, belakangan Jin, belakangan Han, dan belakangan Zhou, 10 kerajaan, Wu, Wu Yue, Min, Chu, Han Selatan, bekas Su, belakangan Su, Jingnan, Tang Selatan, dan Han Utara. Ada banyak dinasti dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun ada banyak kekuatan yang telah menyatukan suatu negara, tidak ada banyak yang tingkat legendaris, dan ini hanya Cina, ada banyak negara lain juga. Pada saat yang sama, permusuhan dan kebencian juga akan diturunkan dengan warisan, seperti Qi, Chu, Yan, Zhao, Wei, dan Han membenci Qin. 6 negara yang dihancurkan oleh Qin pasti akan bersumpah untuk menghancurkan Great Qin, dan kebencian semacam ini tidak bisa didamaikan dan tak terlupakan. Itu adalah sesuatu yang hanya akan hilang ketika satu sisi dihancurkan. Great Qin juga membenci musuh seperti Great Han dan Great Chu, yang menghancurkan Great Qin. Semua kekuatan kacau dari sejarah sekarang akan muncul di dunia ini pada saat yang sama. Ada juga orang normal yang dapat mengembangkan kota mereka sendiri dengan mendapatkan jantung kota atau dengan menaklukkan desa. Menambahkan pada ras lain yang tak terhitung jumlahnya, orang hanya bisa membayangkan betapa kejam, berdarah, dan kelamnya masa depan. Zhao Fu menarik napas panjang, mengeluarkan semua ini dari benaknya. Dia berjalan keluar dari aula, membawa 5 orang ke asal. Tahap bundar yang terbuat dari batu bata ini adalah tempat asal penghuni baru. Kelas normal tingkat dasar desa hanya bisa memanggil 1 hingga 4 penduduk desa baru setiap hari. Desa kelas biru bisa memanggil 3 hingga 6, desa kelas perak bisa memanggil 5 hingga 8, desa kelas emas bisa memanggil 7 hingga 10, dan desa legendaris bisa memanggil 9 hingga 12. Karena statistik khusus desa dan bonus judul lisi, desa memiliki bonus 25% untuk population attraction, sehingga desa Great Qin dapat memanggil 11 hingga 15 orang dalam sehari. Zhao Fu melambaikan tangannya ke arah asal, dan penduduk desa baru mulai dipanggil, 13 sosok perlahan muncul, 8 pria dan 5 wanita. Beberapa orang lanjut usia, sementara yang lain adalah anak-anak. Loyalitas penduduk desa yang baru tidak terlalu tinggi, sekitar 60. Dengan demikian, dukungan rakyat turun dari 100 menjadi 70 ketika orang-orang dipanggil. Bab 4 Militer. Adapun nilai mereka, desa tingkat dasar kelas normal biasanya memanggil desa kelas F dan 1 desa kelas E setiap 3 hari,
satu desa kelas D setiap 12 hari, satu warga desa kelas C setiap 48 hari, satu warga desa kelas B setiap 192 hari, dan satu warga desa kelas setiap 768 hari, sementara penduduk desa kelas S dan di atas tidak bisa dipanggil di desa normal. Dari sini, orang bisa melihat betapa langka penduduk desa kelas tinggi. Jika butuh lebih dari 2 tahun untuk memanggil penduduk desa kelas A, pada dasarnya tidak mungkin bagi desa normal untuk memanggil penduduk desa kelas S atau lebih. Ini adalah berapa lama untuk memanggil penduduk desa tertentu ke desa normal. Waktu dikurangi 2/3 untuk Blue Villages, 2/3 lainnya untuk Silver Villages, dan sebagainya. Sebagian besar penduduk desa dipanggil di Valet Legendary Great Villages adalah kelas F, beberapa kelas E, beberapa kelas D, dan sangat sedikit kelas C. Nilai yang lebih tinggi membutuhkan lebih dari 2 hari, tetapi menambahkan statistik khusus desa Gridkin dan efek judul Lisi, desa Gridkin memiliki bonus 25% untuk menarik populasi kelas yang lebih tinggi, sehingga akan dibutuhkan sedikit lebih dari 1 hari untuk desa Kin besar untuk memanggil penduduk desa yang lebih tinggi. Dari 13 penduduk desa yang dipanggil, 1 adalah kelas C, 2 kelas D, 3 kelas E, dan 7 kelas F. Setelah ini, Zhao Fu membawa Baiki dan 6 pemuda yang memiliki kekuatan tempur yang layak ke 5 prasasti batu. 5 prasasti batu itu adalah profesi Chengstone Steles, dan 4 di antaranya dapat digunakan untuk mengubah profesi seseorang menjadi profesi tertentu. Gridkin Soldier Grade Militer. Deskripsi, prajurit Kin besar yang menyapu dan menghancurkan 6 negara bagian lainnya. Efek, setiap prajurit yang berganti profesi akan menerima teknik budidaya dasar Gridkin Mantra. Itulah pengantar prajurit Kin besar, dan berbagai profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah infanteri, yang bisa memilih Saberman, Swordsman, atau Spearman. Setelah berganti profesi, infanteri dapat memperoleh keterampilan khusus profesi. Sebagai contoh, Saberman menerima keterampilan basic saber teknik dan bonus profesi infanteri kekuatan plus 2% dan konstitusi plus 2%. Yang kedua adalah Shield Bearer, yang bisa memilih Saber and Shield Soldier atau Spear and Shield Soldier. Mereka menerima keterampilan Shield Defense dan bonus profesi Shield Bearer dari Strength plus 1% dan Constitution plus 3%. Yang ketiga adalah Archer, yang bisa memilih Sword Archer atau Dagger Archer. Mereka menerima keterampilan Basic Archery Teknik dan bonus profesi Archer Strength plus 2% dan Agility plus 2%. Yang keempat adalah Kavaleri, yang bisa memilih Saber Cavalry, Sword Cavalry, atau Spear Cavalry. Mereka menerima keterampilan Horsemanship dan bonus profesi kavaleri kekuatan plus 2%, konstitusi plus 1%, dan agility plus 1%. Kelima bukan profesi pertempuran, tetapi profesi cendekia mengubah batu prasasti, yang memungkinkan 10 orang untuk mengubah profesi mereka menjadi cendekia. Mereka menerima keterampilan Research dan bonus profesi cendekia dari intelijen plus 4%. Jumlah sarjana paling banyak dibatasi hingga 10, dan mereka melakukan semua jenis penelitian, seperti pertanian, yang meningkatkan produksi, peternakan, yang memungkinkan seseorang menjinakkan binatang buas liar, dan membuat bir, yang memungkinkan seseorang membuat anggur yang baik. Tentu saja, para sarjana tingkat tinggi lebih baik. Karena itu, Zhao Fu tidak berencana mengubah profesi siapapun menjadi cendekia hari ini. Karena desa baru saja didirikan, ia memiliki 50 perubahan profesi gratis. Setelah 50 perubahan profesi, ia hanya akan dapat mengubah profesi dengan membayar jumlah koin tembaga yang sesuai. Zhao Fu mengubah 6 penduduk desa yang dibawanya ke infanteri. Zhao Fu menganggap Baiki sebagai hal yang sangat penting, jadi dia berbalik dan bertanya, Baiki, profesi apa yang kamu inginkan? Anda dapat memilih sendiri. Petik 2. Mendengar ini, Baiki mengangguk. Karena jenderal dapat memilih 2 profesi, ia memilih kavaleri dan infanteri. Zhao Fu juga memilih infanteri. Dia tidak suka menggunakan pedang atau tombak, jadi dia memilih swordsman dan menerimanya basic sword teknik serta Gridkin Mantra. Hanya mungkin untuk berkultivasi menggunakan teknik kultivasi, dan kultivasinya saat ini hanya tahap 0, yang hanya bisa dia petik dengan mengolahnya. Kultivasi dibagi menjadi 9 tahapan, dan setiap tahap dibagi menjadi 9 langkah. Setiap kali 1 langkah maju, ia menerima plus 1 untuk semua statistik. Hanya dengan memiliki desa legendaris seseorang dapat memperoleh teknik budidaya yang sesuai dan memiliki profesi militer yang komprehensif. Jika itu adalah desa normal, mereka hanya akan bisa berubah menjadi kelas F militiamen pada awalnya, dan harus mendapatkan teknik budidaya mereka sendiri. Ada biji gandum di balai desa, beberapa alat pertanian sederhana, barang besi, dan senjata di smithy, pakaian di toko penjahit, dan obat-obatan dasar di toko obat. Zhao Fu mengatur agar para wanita pergi dan memetik buah-buahan dan beri liar, sementara para pria memotong kayu dan membangun rumah dan pagar. Setelah menetap, mereka bisa mulai membersihkan daerah liar untuk pertanian. Pada saat ini, ketika Li Si melihat bahwa Zhao Fu juga akan menebang kayu, dia dengan cepat berseru, Yang Mulia. Tolong istirahat, bagaimana kita bisa membiarkan Yang Mulia melakukan pekerjaan berat seperti itu? Petik 2. Semua orang mendengar ini dan terlihat sangat khawatir Zhao Fu akan kelelahan. Ketika Zhao Fu melihat ini, hatinya yang dingin akhirnya mulai rileks, dan dia sedikit tersenyum ketika berkata, jangan khawatir tentang saya. Perlakukan saja saya sebagai teman atau anggota keluarga. Petik 2. Ketika Li Si mendengar ini, ekspresinya menegang. Zhao Fu adalah pewaris kerajaan Qin besar, dan suatu hari dia akan menjadi seorang kaisar.
Bagaimana dia bisa memperlakukannya sebagai teman? Itu adalah penghujatan. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zhao Fu memotong di depannya. Baiklah, sudah malam, jadi ayo kita potong kayu. Petik 2. Li Si tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi rasa hormatnya terhadap Zhao Fu meningkat. Setelah bekerja sebentar, mereka akhirnya membangun beberapa rumah kayu dan beberapa pagar sederhana. Tanpa mengetahuinya, loyalitas ke-13 penduduk semuanya bertambah 10, sehingga dukungan populer menjadi 80. Pada malam hari, Baiki berburu rusa liar dan beberapa kelinci. Semua orang duduk di sekitar api unggun besar bersama-sama, membuatnya tampak cukup hidup. Namun, Zhao Fu terlalu terbiasa sendirian dan tidak bisa bergabung, jadi dia tinggal di dalam rumah. Biasanya, membunuh makhluk non-humanoid di Heaven Awakened World tidak akan menghasilkan tetes selain dari beberapa koin tembaga. Pada saat yang sama, penghuni atau tentara yang membunuh makhluk lain meningkatkan pengalaman desa, yang membantu tingkat desa naik. Pada saat ini, Li Si dengan hormat berjalan masuk dengan piring kayu dengan banyak potongan daging rusa yang dimasak dengan hati-hati di atasnya dan berkata, "Yang mulia, tolong makan." Petik 2. Zhao Fu mengangguk. Setelah bekerja begitu lama, dia merasa sangat lapar. Dia mengambil sumpit kayu yang mereka buat dan mencicipi sepotong, merasa sangat segar dan lezat. Dia akan terus makan, tetapi ketika dia melihat Li Si dengan sopan berdiri di sisinya, siap untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak dapat membantu tetapi mengatakan, "Li Si, kamu tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Kamu bisa pergi keluar. Di luar sana lebih hidup." Petik 2. Li Si sedikit tersenyum sebelum menjawab, "Lebih baik bagiku untuk tetap bersama Yang Mulia." Zhao Fu merasakan sedikit kehangatan di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus makan daging rusa ketika Baiki juga masuk dan berdiri di sisinya. "Apa pendapatmu tentang masa depan Gridkin?" Zhao Fu, yang sedang makan daging rusa, tiba-tiba bertanya. Li Si adalah Perdana Menteri suatu kerajaan, dan Baiki adalah seorang jenderal yang terkenal. Wawasan dan pengetahuan mereka tentang taktik jelas di atas Zhao Fu, jadi dia tidak bertindak sombong, dan sebaliknya dengan tulus meminta pendapat mereka. Saat ini, seluruh dunia adalah papan catur yang kacau, tapi belum ada yang ditentukan. Kehidupan, kematian, pahlawan, altruis, dan karakter yang tangguh belum ditentukan, juga tidak ada yang bidak catur atau pemain. Tidak ada yang pasti. Jika mereka tidak mulai mempersiapkan sekarang dan gagal untuk maju dan berkonsolidasi di setiap langkah, semua yang menunggu mereka akan gagal dan mati. Bab 500 Sekolah Pemikiran. Yang Mulia, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang terjadi setelah Gridkin binasa? Baiki bertanya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Zhao Fu mengangguk ketika berkata, setelah Qin binasa, Chu dan Han berjuang untuk supremasi. Setelah ini, Han Timur dipecah menjadi 3 kerajaan. Wei, Jin, dan dinasti utara dan selatan mengikuti ketika orang asing tiba-tiba menempatkan Tiongkok dalam bahaya besar. Petik 2. Mengapa? Bagaimana negara kita yang mulia bisa diintimidasi oleh suku-suku lain? Baiki tidak bisa tidak berbicara ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhao Fu. Setelah menyadari bahwa dia telah berbicara tidak pada gilirannya, dia dengan cepat meminta maaf kepada Zhao Fu. Zhao Fu dengan ringan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa itu baik-baik saja. Dia menjelaskan bahwa China bukan lagi tempat yang ditakuti oleh suku-suku lain dan dapat dengan mudah diintimidasi setelah dinasti Qin. Selama dinasti Qin, ada sekolah militer, legalis, sekolah vertikal dan horizontal, Taois, Konghucu, dan Mohis, menciptakan 100 sekolah pemikiran dan galaksi orang-orang berbakat. Namun, setelah dinasti Han, 100 sekolah pemikiran ditolak, dengan konfusianisme yang disukai. Mempelajari sastra menjadi disukai, dan meskipun ini tidak buruk, akibatnya militer diabaikan. Yang Mulia, saya percaya bahwa kita harus menjauh dari pertempuran besar jika kita ingin menang, terutama yang dengan faksi Cina lainnya, kata Baiki serius. Meskipun Baiki awalnya cukup marah, dia dengan cepat tenang. Li Si mengangguk. Yang Mulia, Tiongkok saat ini adalah wilayah pertempuran terbesar, dan jika kita terjebak dalam pertempuran ini, konsumsi sumber daya kita mungkin terlalu besar. Hal terbaik bagi kami adalah tetap independen dan netral. Petik 2. Zhao Fu menerima saran mereka dan mengangguk sebelum melanjutkan untuk menguraikan sejarah Cina. Segera, mereka bertiga menciptakan peta jalan masa depan Gridkin. Meskipun mereka telah merencanakan cukup jauh ke masa depan, ini adalah arah yang akan mereka tuju. Saat ini, hal yang paling penting adalah mengembangkan desa Qin besar dengan baik. Tanpa mengetahuinya, Zhao Fu telah tinggal di Heaven Awakened World selama 10 jam atau lebih, dan hampir akan menjadi fajar di dunia nyata. Karena ada beberapa hal yang perlu dia urus di dunia nyata, Zhao Fu menginstruksikan Baiki dan Li Si untuk mengirim orang untuk berpatroli pada malam hari untuk memastikan keselamatan mereka. Setelah ini, dia keluar dari Heaven Awakened World. Setelah kesadarannya kembali ke tubuhnya, Zhao Fu perlahan membuka matanya dan melihat bahwa itu siang hari. Dia menemukan teleponnya dan melihat pada waktu itu, dan sekarang sudah jam 8 pagi. Setelah merangkak dari tanah, Zhao Fu mencuci wajahnya dan berkumur sebelum pergi membeli beberapa barang untuk sarapan. Setelah ini, Zhao Fu berencana untuk mundur dari universitasnya. Selama Legacy Trial, dia telah diperingatkan bahwa dunia nyata akan dilahap oleh Heaven Awakened World tidak terlalu lama di masa depan. Karena itu, terus belajar tidak ada gunanya, jadi Zhao Fu memutuskan untuk mengubah cara hidupnya.
Universitas Nanxi adalah universitas terkenal di Cina, dan siapapun yang bisa masuk adalah elit. Memasuki universitas semacam ini adalah sesuatu yang banyak orang impikan. Apakah kamu yakin ingin menarik? Guru yang bertanggung jawab atas kelas-kelas Zhao Fu, Li Hong, memandang Zhao Fu dengan kasihan dan mencoba untuk mengeluarkannya. Zhao Fu sangat tertutup selama kelas, tetapi nilainya selalu cukup baik. Jika Zhao Fu lulus, ia akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi Li Hong tidak pernah berharap bahwa Zhao Fu tiba-tiba akan mundur. Zhao Fu dengan tulus mengangguk, membenarkan bahwa dia telah memikirkannya dengan seksama. Pada akhirnya, Li Hong hanya bisa dengan enggan menyetujui. Setelah melalui prosedur penarikan, ia menerima $5.000 dari universitas. Selama tahun-tahun di universitas, Zhao Fu tidak bersenang-senang. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia bekerja. Saat ini, ia memiliki 3 pekerjaan berbeda. Meskipun itu cukup sulit, dia memiliki sedikit uang yang dihemat. Jika dia hidup hemat, itu akan bertahan beberapa tahun. Zhao Fu membeli beberapa kotak mie instan dan kembali ke rumah. Dia menyalakan laptop bekasnya dan memeriksa beberapa informasi mengenai Heaven Awakened World. Saat ini, Heaven Awakened World adalah hal yang paling populer di berita. Hampir semua orang sedang mengobrol tentang dunia Awakened World, dan ketika Zhao Fu mencari di internet, banyak informasi yang melompat keluar. Zhao Fu menemukan bahwa seseorang telah menciptakan forum dunia Awakened dunia, yang sudah ada lebih dari 100 juta pengguna. Terlebih lagi, jumlah ini masih meningkat pesat. Siapa yang membuat forum ini begitu cepat? Zhao Fu bertanya-tanya sebelum membuat akun. Dia memasuki forum dan melihat-lihat. Selain mengobrol tentang hal-hal di dunia Awakened surga, ada utas tentang menjual dan membeli barang-barang di dunia Awakened surga. 1 koin tembaga sudah bernilai $8 di dunia nyata. Tentu saja, keluarga kuat di dunia nyata juga tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga mereka mulai menyalurkan semua sumber daya mereka ke dunia Awakened Heaven. Bahkan, seseorang telah menawarkan ratusan juta dolar untuk membeli Legacy Stone. Orang normal tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mereka hanya merasa sangat cemburu. Jika mereka memiliki salah satu dari batu-batu itu, uang yang bisa mereka peroleh dari batu itu akan bertahan beberapa lama. Namun, bagi mereka yang memiliki Legacy Stone, mereka hanya bisa tertawa. Mereka harus melewati banyak cobaan untuk mendapatkan warisan, dan jika mereka menjual Legacy Stone dengan sedikit uang, mereka tidak akan layak mendapatkannya sejak awal. Zhao Fu merasakan sedikit tekanan ketika dia melihat keluarga besar menuangkan sumber daya mereka ke dunia Awakened Heaven. Namun, sesuatu yang patut disyukuri adalah bahwa meskipun ada banyak kota utama dari sistem, setiap kota utama dikelola oleh penguasa kota itu. Ini berarti bahwa wilayah tidak terhubung satu sama lain, dan itu juga berarti bahwa ada banyak daerah yang berbeda di dalam Heaven Awakened World. Jika seseorang ingin pindah ke daerah lain, itu akan tergantung pada upayanya sendiri. Namun, dengan seberapa besar Heaven Awakened World, semua wilayah berjarak puluhan ribu kilometer dari satu sama lain, dan orang hanya bisa membayangkan bahaya menyeberang ke wilayah lain. Ketika orang biasanya memasuki dunia Awakened surga, mereka ditempatkan secara acak di suatu lokasi. Meskipun keluarga kuat telah menginvestasikan sumber daya dalam jumlah besar, mereka berada di daerah yang berbeda, atau Zhao Fu akan kehilangan dari awal. Di forum, Zhao Fu menemukan tempat di mana dia berada. Itu disebut Hutan Kengerian, dan memiliki 3 kota utama. Yang di timur disebut Kota Cahaya Suci, yang di selatan disebut Hutan Tentara, dan yang di barat disebut Kota Pohon Setan. Zhao Fu melihat perkenalan dari masing-masing kota utama. Setiap kota utama sangat besar, dan dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Masuk ke kota-kota utama menghabiskan 2 koin tembaga, dan perkelahian biasa dilarang, meskipun ada arena di mana seseorang bisa bertarung secara legal. Para penjaga di kota-kota utama biasanya memiliki budidaya di atas tahap 1. Ada segala macam hal di kota-kota utama, seperti senjata kelas perak. Senjata Heaven Awakened World dipecah menjadi normal putih, superior, biru, langka perak, sempurna emas, legendaris, violet, dan epic oranye. Senjata normal memberi 1 stat, peralatan biru memberi 2 statistik, peralatan silver memberi 3 statistik, peralatan emas memberi 4 statistik, dan seterusnya. Terlepas dari barang-barang yang dijual di kota-kota utama, setiap kota utama memiliki poin merit, dan menyelesaikan pencarian dari kota-kota utama memberi poin merit. Poin merit dapat ditukar dengan hadiah yang berbeda, dan mereka bahkan bisa ditukar dengan posisi di kota. Zhao Fu membaca pengantar ke kota-kota utama dengan penuh minat sebelum menghembuskan nafas, berencana untuk memasuki dunia Awakened surga lagi. Dunia nyata tampak cukup damai seperti biasa, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya ketenangan sebelum badai.